Halo Sobat Pro Tips, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara penggunaan Microsoft Excel untuk pemula. Bagi teman-teman yang baru mau belajar Microsoft Excel, boleh disimak videonya ya. Jadi pertama-tama sebelum saya masuk ke cara penggunaan rumus fungsi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tampilan dari Microsoft Excel ya. Nah, jadi ketika kita membuka Microsoft Excel pertama kali itu akan tampil seperti ini, yang mana di sini kita akan ditampilkan beberapa template dari workbook dari Microsoft Excel. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang blank atau ada yang sudah ada template-nya. Di sini ada tutorial formula, di sini ada query tutorial, ada pivot table. Mungkin untuk template yang lainnya bisa kita lihat di more templates. Di sini banyak macamnya ya, baik dari pembuatan kalender atau untuk monthly budget gitu, untuk laporan keuangan bulanan gitu kan. Nah, jadi di sini untuk pemula, untuk yang baru mau belajar, jadi di sini saya akan mencoba membuka blank workbook ya, dimana blank workbook ini workbook kosong ya, atau lembar kerja kosong. Oke, kita klik aja di blank workbook ya. Di sini akan muncul tampilan atau kita nyebutnya spreadsheet ya. Jadi di sini ada tampilan di toolbarnya itu banyak menu pilihan, menu tab. Ya, ini yang menu tab ya. Menu tab itu meliputi file, home, insert, page, layout, formulas, data, review, view, developer, help, acrobat. Nah, di sini di menu tab ini banyak sekali perintah kerja ya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk menu home aja, di sini ada paste, ada cut, ada copy, atau ke sini kita ada bold, italic, underline, atau di sini dia masuk ke menu pengaturan paragraf. Di sini ada alignment left atau rata kiri, ini rata tengah atau center dan lain sebagainya ya, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk menu insert juga ini menu perintahnya berbeda-beda ya. Di sini di insert ada pivot table, terus di sini ada picture, ada shape, ada smart art, ada juga charts atau tabel ya gitu. Kemudian juga untuk page layout di sini. Nah, di sini saya tidak akan belum untuk menjelaskan panjang lebar dulu terkait dengan menu tab di sini. Saya hanya akan fokus ke menu home ya, karena ini masih pertemuan awal. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana kita memahami sebagai pemula untuk mencoba memahami apa itu Microsoft Excel. Nah, jadi bisa kita lihat, ambil contoh satu di menu home ya. Nah, di menu home ini kan banyak sekali tombol perintah ya di sini ya. Nah, untuk kumpulan menu perintah ini disebut dengan group. Kita ambil contoh di menu grup clipboard, ini ada menu kerja paste, ini ada cut, ini ada copy. Di menu di grup font itu ada bold, italic, dan underline. Alignment juga seperti itu, number, di sini ada style, ada cells, ada editing, add-ins, dan lain sebagainya. Di menu tab lain juga ada ya di sini ya, bisa kita lihat tables, illustration, charts, sparklines, filter, links, dan lain-lain ya. Nah, jadi seperti itu untuk perintahnya ya, untuk perintah dari toolbarnya. Nah, untuk selanjutnya selain dari toolbar, di sini juga bisa kita lihat apa sih kotak-kotak ini kan, ada A, B, C, D, E, F, terus ada 1, 2, 3 ke bawah gitu. Nah, jadi di sini kalau kita belajar Excel, pasti kita akan sering mendengar apa itu yang namanya kolom dan row, atau baris dan kolom. Nah, jadi apa itu baris dan kolom? Baris dan kolom itu adalah, contoh, kita ambil contoh seperti ini. Jadi di sini ada A, B, C, D, E. Nah, ini disebut dengan huruf yang bergerak ke samping ya. Nah, masing-masing huruf ini kita ambil contoh di sini. Ini kalau kita tarik ke bawah, ini disebut dengan kolom A.
Jadi kolom itu adalah yang deretan dari sel yang secara horizontal. Maaf kami secara vertikal ya. Jadi untuk kolom itu adalah kumpulan dari sel yang vertikal. Nah, kemudian untuk row atau baris di sini berarti kumpulan sel secara horizontal gitu ya. Jadi kalau row itu secara horizontal, kalau kolom itu secara vertikal. Nah, tadi saya sebut sel. Apa itu sel? Sel itu kotak-kotak kecil ini. Ini disebut dengan sel. Dan setiap sel itu ada namanya. Nah, bisa kita lihat nama sel itu di kotak kecil di bawah grup clipboard ini ya. Ini ada keterangan A1. Nah, A1 itu maksudnya sel kita itu ada di kolom A di baris ke-1. Oke, paham? Nah, kita ambil contoh lagi, kita klik di sini, kita pilih sel yang ini nih, contoh. Akan muncul G4. G4 berarti sel kita itu ada di kolom G dan di baris ke-4, seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya range. Nah, apa itu range? Range itu adalah kumpulan dari beberapa kolom. Contoh, kalau kita kita blok beberapa sel seperti ini. Nah, kumpulan dari sel ini itu disebut dengan range ya, seperti itu. Nah, jadi sudah paham ya apa itu row, apa itu kolom, apa itu sel, apa itu range. Nah, kemudian kita melihat ke bar yang bawah nih, perintah yang bawah. Ini ada kita lihat ada menu sheet ya, ada tab sheet. Nah, ini akan menerangkan spreadsheet yang akan kita pakai. Nah, di sini ada spreadsheet dengan nama sheet 1. Nah, kalau kita mau menambahkan atau mungkin kita mau kerja nih dengan sheet yang berbeda, sheet ini sudah penuh seperti itu. Bisa kita tambahkan dengan mengeklik icon plus ini atau ada keterangannya new sheet. Oke, kita klik, akan muncul sheet 2 atau sheet nomor 2. Nah, ini bisa kita rename untuk mempermudah kita kerja ya. Jadi di sini bisa kita klik kanan dan pilih menu rename atau kita klik 2 kali ada tulisan sheet dan bisa kita ubah namanya, mungkin contoh sheet baru. Ini sheet lama. Nah, untuk sheet 2 kita ubah jadi sheet baru. Nah, jadi di sini ada 2 sheet. Nah, ketika di sheet lama ini, misal kita tulis di kolom A ini nama Budi. Nah, di sheet baru ini atau di sheet kedua itu nggak akan muncul nama Budi karena itu kita mengerjakannya di sheet lama atau sheet 1 seperti itu. Nah, jadi di sini nggak hanya ada sheet ya, di sini juga ada yang namanya zoom ya. Nah, jadi di sini bisa kita perbesar kalau misalnya datanya udah numpuk banget ya, bisa kita perbesar untuk spreadsheetnya, atau mau kita kecilin lagi bisa juga dengan zoom out seperti itu ya. Nah, jadi inilah fungsi dari beberapa menu atau tab yang ada di tampilan Microsoft Excel seperti itu. Nah, jadi teman-teman harusnya udah paham ya terkait tampilan awal dari Microsoft Excel. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk input data atau memasukkan data ke dalam sel. Contoh di sini saya akan membuat data siswa yang ada di suatu sekolahan. Contoh di sini saya buat data siswa SD Negeri 5. Nah, jadi saya buat data siswa SD Negeri 5 ya di sel A1. Nah, di bawahnya bisa kita buat lagi mungkin seperti tabel gitu ya. Kita buat di sini ada nomor, di sini ada nama gitu kan. Dan terusnya. Nah, kita fokus ke di sini dulu aja ya. Jadi nomor ini berarti kan kita buat secara berurut ya, kita buat 1, di sini kita buat 2 seperti itu ya. Nah, di nama kita mungkin masukin nama orangnya, mungkin di sini yang kita buat Budi gitu kan. Budi, di sini kita buat Agus. Nah, di sini saya
ada huruf yang kurang nih, harusnya kan Agus tuh AGUS gitu kan. Nah di sini saya hanya mengetik AGS. Cara mengedit dari sel ini itu kalau kita klik hanya sekali ya. Nah kalau kita klik hanya sekali itu hanya akan mengaktifkan selnya. Jadi kalau kita ngeklik pada sel ini, nah ketika kita ketik ulang, tulisan AGS-nya akan menghilang. Nah, bagaimana cara kita mengedit sel ini? Yaitu dengan cara kita tekan F2. Kita tekan F2 atau kita klik 2 kali pada sel ini. Nah, akan muncul garis yang kedip-kedip ya. Nah, di sini bisa kita arahin, kita masukin huruf U gitu. Jadi untuk mengedit sel itu bisa mengeklik 2 kali pada selnya atau tekan F2 atau bisa juga kita masuk ke kolom fungsi ini atau kolom formula bar ini untuk mengedit dari kolom tersebut seperti itu ya. Jadi teman-teman ya. Nah, mungkin untuk pengenalan cara menggunakan Microsoft Excel ini untuk awal-awal, untuk pemula, untuk sesi ini mungkin sekian sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman mau terus menonton video saya, boleh dibantu subscribe dan like-nya ya teman-teman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.